Oke, saya akan mulai bicara tentang mindset. Apa sih hubungannya dengan Anda bisa sukses atau tidak di bisnis prudensial? Ya, kita belajar dulu dari paling dasar. Mindset. Mind itu pikiran, set itu kumpulan. Jadi kumpulan pikiran itu bahasa simpelnya untuk mindset gitu kan. Terus apa hubungannya kita seringkali guaya kalau ngomong mindset, mindset kayak ngerti-ngerti wae. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kita bicara tentang mindset, mind pikiran. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda tahu nggak pikiran itu siapa yang ciptain? Anda sempat kepikir nggak kenapa ya? Kok bisa sometimes satu kondisi, dua orang bisa dua pikiran yang berbeda. Contoh, games yang sering Anda lihat, ya beberapa speaker, motivator seringkali ngasih games Anda apa? Sebuah gelas diisi separuh airnya. Kemudian dia tanya, menurutmu ini gelas isi air atau gelas setengah isi atau gelas setengah kosong? Wah, audiens banyak yang jawab setengah isi, setengah kosong. Semuanya bingung yang benar yang mana. Nah, mungkin beberapa yang sudah sering ikut acara kayak gituan, Anda tahu jawabannya adalah semua benar. Mau setengah isi, mau setengah kosong, semua benar. Oke, contoh kedua. Ada 3 orang lagi jalan bareng-bareng. Oke, kemudian tiba-tiba muncullah seekor ular yang besar gitu ya, besar banget. Tiba-tiba 3 orang ini sama-sama ngelihat dengan posisi jarak yang sama. Wah, si A begitu lihat langsung nangis teman-teman. Ya, si B begitu lihat ternyata dia nggak nangis, tapi dia langsung nge-freeze. Wah, dia langsung jadi patung. Atau yang ketiga, dia langsung pegang ular itu dibanting-banting diinjak-injak. Teman-teman, beda lagi kan ceritanya. Oke, ada lagi juga. Ada beberapa orang jijik banget sama tikus, tapi beberapa orang nggak apa-apa sama tikus. Nah, ada beberapa orang takut banget naik roller coaster, tapi beberapa orang nggak masalah naik roller coaster, malah asik, malah ketawa-ketawa, malah bisa sambil selfie, sambil foto, gila nggak? Padahal lagi terjun bebas kayak gitu, mereka bisa sambil teriak-teriak sambil happy gitu ya, aneh gitu ya. Kenapa? Nah, kesimpulan dari semua cerita ini sebenarnya adalah satu, pikiran itu tidak bisa menerima kenyataan. Apa yang ada di kita, pikiran kita, itu adalah hasil dari apa yang kita fokusi. Kalau Anda fokus ketika bermain roller coaster itu, waduh asik banget gitu ya, dari atas terjun, bisa teriak-teriak. Tapi beberapa orang yang takut, nggak mau naik roller coaster, karena dia mungkin takut jatuh, takut mati, dan lain sebagainya. Orang yang ekspresi dengan ular, yang dipencet, diinjak-injak, dibanting. Mungkin dia mikir kalau ular digituin pasti mati karena dia pernah lihat film seperti itu. Fokusnya adalah ular ini bisa dimatiin. Tapi yang nge-freeze, dia pura-pura jadi benda mati. Oh, pasti nggak diapa-apain. Ini mirip kayak saya kalau biasa mimpi. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, terlalu sering nonton film, apa ya, film perang-perangan gitu ya. Terus lagi ditembak mati semua gitu. Nggak tahu, Anda pernah nggak ngalami kayak gitu? Saya paling sering teman-teman, saya kalau kena mimpi kayak gitu, tahu nggak apa yang saya lakuin? Saya pura-pura mati teman-teman. Karena saya berpikir bahwa kalau saya mati, toh nggak akan ditembak kan? Daripada saya sembunyi, saya lari-lari, oh malah ketembak. Itu kebanyakan lihat film perang-perangan ya, jadi bisa mimpi kayak gitu. Nah demikian pula dengan tadi gelas. Ketika Anda melihat gelas itu bagian atasnya, Anda kan ngomong, ini gelas setengah kosong. Tapi kalau Anda lihat bagian bawah, Anda kan berkata, ini gelas setengah isi gitu loh. So teman-teman, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya hanya masalah buah apa yang Anda fokuskan. Otak kita, pikiran kita itu nggak ngerti tentang kenyataan, nggak ngerti dia. Kitalah yang mengisi kenyataan itu. Realita itu adalah apa yang kita ciptakan sendiri gitu loh. Ya, makanya contoh ya. Ini ada story, moral story-nya bagus. Ada seorang bertugas membersihkan sebuah kontainer
es gitu ya, dingin banget, mungkin minus sekian derajat gitu. Suatu hari, seperti biasa dia shift giliran jaga malam, jam 10 dia masuk. Ketika itu, tiba-tiba nggak sengaja pintu dari luar ketutup. Bah! Waduh, dia langsung kepikiran, mati aku. Ini sekian derajat Celcius minus loh. Ini shift kedua baru datang jam 8 pagi. Waduh, mati udah. Nggak kuat udah. Pasti mati nih, pasti mati. Teman-teman, apa yang terjadi? Mati beneran. Padahal keesokan harinya, ternyata diketahui bahwa mesin ini, kontainer es ini, dari sore udah mati. Udah nggak dinyalain mesinnya. Jadi seharusnya cuma sisa pendinginan aja, bukan benar-benar mesinnya nyala. Tetapi karena pikiran dia pasti ini mati ini, nggak kuat ini. Badan manusia segini dingin pasti mati ini. Temanku baru datang jam 8. Ya, maka matilah dia. So, teman-teman, hati-hati bermain dengan mindset-mu. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Nah, ya. Yang kedua, mindset ini akan berhubungan dengan belief-mu pada akhirnya. Coba Anda lihat. Ketika orang tadi yang merasa ular ini kalau dipencet, diinjak mati, belief dia apa? Ini kalau diginiin, dia selamat. Demikian pula yang tadi nge-freeze, belief dia adalah ini kalau begini ya dia aman. Orang yang main roller coaster, takut nggak berani main. Contoh kayak saya nggak berani main. Ketambahan lagi habis lihat film Final Destination, ingat nggak? Waduh, yang main roller coaster tiba-tiba murnya kecabut lah, murnya lepas, akhirnya mencolot, mencetat, semua mati semua. Masih ingat nggak film itu? Nah, itu justru akhirnya menambah belief saya bahwa aduh ngeri, enggak lah. Oke, tetapi sekarang saya mau tanya, apakah belief ini bisa dirubah? Bisa. Anda masih ingat nggak, saya sering kali ngajari Anda bahwa sebuah action saya bilang, itu ditentukan dengan reward atau punishment yang bakalan Anda dapat. Saya kasih contoh sekali lagi ya. Action seseorang itu sangat berdasarkan dengan apa yang dia bisa dapat atau apa yang dia bisa terancam atau sanksi. Saya kasih contoh nih. Saya benci roller coaster kan, nggak berani banget gitu loh. Dikasih duit aja saya nggak mau. Ya, wah, lihat kalimat saya. Dikasih duit aja saya nggak mau, gitu ya. Pertanyaan simple. Duit berapa yang lu bayangin? Bener nggak? Karena nalar saya kan orang ngasih duit ya paling 100.000, 1 juta, 10 juta kan gitu kan. Makanya saya berani sesumbar. Lu kasih duit pun saya nggak mau kok naik roller coaster. Nah, karena bayangan saya duit itu 1 juta, 10 juta lah maksimal. Tapi sekarang saya mau tanya, ayo siapa yang nggak berani naik roller coaster? Kalau diganti dengan uang 10 miliar, berani naik apa enggak? Saya naik, teman-teman. Karena menurut saya 10 miliar cukup gede. Akan merubah belief saya. Tetapi kalau cuman masalah 100.000, 1 juta, 10 juta, yang bagi saya itu uang kecil, saya nggak mau naik. Tetapi 10 juta buat orang yang di pinggir jalan, yang walaupun dia nggak berani naik roller coaster, tapi ketika Anda tantang dengan uang 10 juta, mungkin dia naik loh. Berarti kan setiap orang nggak sama, tapi intinya benar. Gara-gara sebuah reward, seseorang bisa berubah loh. Oke? Atau dengan punishment juga bisa. Saya kasih contoh. Ada orang lagi takut ketinggian. Oh, banget takut ketinggian. Suatu hari dia lagi meeting di kantor dia di lantai 80. Wah, luar biasa tingginya gedung itu. Dia lagi bawa bayinya yang usianya masih sekitar 1,5 tahun. Tiba-tiba, waktu lagi meeting, wah, ternyata jendelanya kebuka. Dan bayi ini dengan santainya merangkak. Nah, mungkin kalau yang pernah nonton film apa ya, Baby Dash Out atau apa gitu. Bayinya merangkak teman-teman dengan santainya ke ujung jendela. Jadi Anda bisa bayangkan ini visualisasi aja ya. Di luar jendela itu ada kayak semacam besi menjorok ke depan. Ya. Nah, di mana besi itu lebarnya, let's say kita ngomong 1 meter, makanya si bayi itu bisa tetap jalan dengan santai. Ya. Panjangnya sekitar 5 meter. Bayangin lebar 1 meter, panjang 5 meter. Dan bayimu, anakmu ini lagi merangkak. Puk, santai gitu. Sekarang saya mau tanya. Semua orang ada yang berani nggak untuk ambil bayi ini? Wah, nggak berani semua. Semua cuma teriak-teriak, weh, anak siapa, weh, anak siapa. Betul?
Anda sebagai papanya atau Anda sebagai mamanya, dengan insting naluri seorang papa, insting naluri seorang mama, yang tentu sangat mencintai anaknya, nggak mungkin mau kehilangan kan? Saya mau tanya, Anda mikir lagi 2 kali, atau Anda langsung cepat-cepat lari berusaha untuk ambil anak Anda? Walaupun Anda takut ketinggian. Anda pasti takut ketinggian, dan Anda pasti berani ambil. So, teman-teman, ini beberapa contoh-contoh simpel yang saya ingin tunjukin ke Anda bahwa ternyata memang benar. Mindset itu everything. Ya, mindset membentuk belief. Tetapi beliefmu akan Anda bisa ubah dalam bentuk action ketika kamu sangat mengerti apa ketakutannya, sanksinya, apa reward-nya, apa enaknya. Itu akan merubah Anda. Ya, itu teori di awal dulu. Nah, sekarang berhubungan dengan bisnis prudential. Apa hubungannya mindset dengan bisnis prudential? Oke? Saya akan cerita tentang diri saya aja, dan Anda bisa ambil sendiri hikmahnya apa. Ya, teman-teman, seperti yang sudah sangat sering saya ceritakan bahwa saya ini dari keluarga nggak punya. Saya juga kurang beruntung, bukan berada di sekolah yang favorit, sehingga boleh dibilang mantan teman-teman sekolah saya hampir tidak ada yang layak untuk diprospek waktu saya dulu jadi agent. Ya. Dan terbukti, 16 tahun saya di Prudential hari ini, nggak ada satupun teman TK, SD, SMP, SMA yang jadi klien saya. Nggak ada. Saya juga mengerti bahwa papa mama saya dari keluarga besarnya, kita ini siapa sih? Kalau orang lain biasa ngomong dipandang sebelah mata, saya ini hampir nggak dipandang. Dan saya pernah coba di awal jadi agent, ketika saya prospek 2 saudara sepupu saya, ternyata saya ditolak. Dan hari itu membuat saya punya statement dalam diri saya. Wes yo, saya nggak mau prospek saudara. Saya merasa nggak dihargai. Saya merasa nggak direken. Gitu ya. Ya sudah, saya punya komitmen nggak pernah prospek, dan beneran 16 tahun saya di Prudential, tidak ada satupun saudara papa, saudara mama, sepupu, ponaan yang jadi klien saya juga. Oke ya, itu background saya, Anda harus tahu dulu. Kemudian saya sekolah juga cuma lulusan S1, IPK cuma 2,47. Boleh dibilang kalau mau ngelamar kerja pasti nggak gampang. Ya, pasti susah banget cari kerja. Nah, pilihan hidup itu cuma 2 kan. Anda mau jadi karyawan atau Anda mau jadi wira swasta. Kalau saya hari itu masih single, 2004 saya masih single, saya mungkin akan coba untuk apply jadi karyawan, teman-teman. Kenapa? Ya udah, kelihatan kan langsung dapat duit. Bener ya, saya nggak akan pikir panjang. Umur juga masih muda, 27, belum merit. Ngapain mikir panjang-panjang? Ya udah, ada kerjaan apa, sikat aja lah. Daripada nggak dapat duit, daripada nganggur. Bener nggak? Tapi puji Tuhan, saya kondisi waktu itu sudah terlanjur merit, sudah terlanjur punya anak, sudah terlanjur punya cicilan. Jadi pilihan menjadi karyawan, itu bukan opsi yang harus saya ambil. Itu opsi yang nggak mungkin saya ambil. Thanks God, hari itu Tuhan mengkondisikan saya tidak bisa mengambil jalur karyawan. Ya, oke, kalau nggak bisa jadi karyawan berarti saya harus jadi bos, gitu kan? Nah, saya udah pernah jadi bos dari tahun 96 sampai tahun 2002, yaitu bos kecil, jualan handphone, jualan kartu perdana SIM card, itu sudah jadi bos kecil. Ya. Walaupun menurut saya hari itu saya cuman penjual barang-barang di koran, iklan Jitu Jawa Pos. Tapi saya merasa kaya ketimbang teman-teman saya yang jadi karyawan. Karyawan berapa sih gaji tahun itu? Paling 1, 2, 3 juta. Ya kan, kalau yang posisi bagus saya, wah, udah dapat 25 juta buktinya. Ya. Nah, ternyata luar biasa juga. Saya akhirnya bangkrut, dan akhirnya saya pengangguran 2 tahun. Lebih hebat lagi, Tuhan mendesak saya dengan kondisi yang lebih gila lagi. Saya dikasih seorang bayi ketika saya lagi pengangguran. Oke, singkat cerita saya join Prudential tahun 2004. Ya, teman-teman, coba Anda lihat kisah saya yang sebenarnya waktu join itu kayak apa yang terjadi. Bayangkan, contoh orang soge ya nggak ono. Contoh orang sukses ya nggak ono. Leader saya pun ya nggak ono kantor agensi. Kita keleleran di jalan. Ya, bukti-bukti belum ada, support system nggak ada.
lebih gila lagi, 1 minggu setelah saya bergabung, Prudential sempat dipilotkan, teman-teman. Jadi semua signboard diturunkan, setiap hari koran-koran isinya jelek terus, jelek-jelekin Prudential, gitu ya. Ya, ada persaingan lah, ada keributan lah, saya nggak ngerti. Kita nggak perlu tahu, yang penting tanggal 4 Juli tahun 2004, kita dipulihkan, dan sejak hari itu sampai hari ini, kita the best insurance in Indonesia. Kita selalu nomor 1 di Indonesia. Ya. Coba Anda bayangkan at that moment gitu loh, ngerti ya? Waktu Anda baru gabung, Anda di Prudential 1 minggu, bangkrut dipilotkan Prudentialnya. Kira-kira gimana Anda? Saya yakin kalau orang normal pasti pergi dari Prudential. Wah, Pak Wibi hebat ya, bisa stay ya. Teman-teman, bukan hebat. Saya nggak ada pilihan. Saya mau join jadi apa? Di mana? Nggak bisa. Saya pernah ceritakan ke Anda. Saya pernah coba mau jadi orang MLM, disuruh beli starter pack, saya nggak mampu. Mau ikut orang properti, disuruh lisensi, bayar 950, saya nggak mampu. Wah, satu-satunya bisnis yang bisa terima saya hanya Prudential. Teman-teman, mindset saya apa hari itu? Di titik ini apa mindset saya? Saya hanya bisa cari duit di Prudential. Itu dulu pikiran sederhana saya. Mindset ini membuat saya punya satu keyakinan. Saya pasti bisa. Kenapa? Karena leader saya waktu itu sempat cerita, lu bisa closing 1 juta per bulan, lu dapat duit 250.000 dikali 2 tahun. Kemudian dia cerita tentang produk Prudential, dan saya waktu itu langsung nangkepnya simple. Wih, bagus banget. Bagus banget. Saya pikir gitu aja. Ini pasti orang mau gitu loh. Nggak mungkin nggak mau. Teman-teman, hari itu saya mentransfer mindset saya menjadi sebuah belief bahwa ini pasti laku. Saya pasti bisa jual. Itu yang ada di pikiran saya, teman-teman. Karena kalau saya udah mikir ini bagus, pasti laku, bisa jual, ketika ada respon dari lawan bicara saya nggak beli, saya malah bingung kan. Bagus kayak gini kok nggak mau ambil? Benar nggak? Sehingga saya akan punya fighting spirit yang berbeda. Daripada kalau saya punya pikiran gini, susah sih ya, kayak gini harusnya nggak gampang ya. Harusnya nggak bisa dijual. Ini mesti harus ketemu orang kayak begini. Ini harus ketemu orang kayak begitu. Kalau saya membangun belief saya seperti itu, maka ketika saya ketemu lawan bicara yang nggak mau, saya akan otomatis melakukan action. Emang nggak gampang. Emang susah. Toh, bener kan? Memang nggak iso. Nah, itu terus yang memakan saya. Betul? Contoh lah. Saya kasih Anda contoh simple. Kalau Anda hari ini main games, teman Anda yang main Anda cuma nonton, kemudian Anda waktu nonton mulutmu komentar, "Wow, gampang. Kalau kayak gitu sih aku ya iso. Kalau cuma gitu aja ya bisa aku." Temenmu terus ngasih gamesnya. Iya, main no. Dan ketika Anda bermain, ternyata Anda cepat mati. Anda nggak bisa. Karena mulutmu sudah ngomong bahwa kalau kayak gini ya gampang, ya bisa. Saya yakin teman-teman, ketika Anda mati dengan cepat, Anda akan coba lagi. Anda akan coba lagi. Kenapa? Karena beliefmu hari itu sudah kamu bangun bahwa kalau begini aja gampang, kalau begini aja saya bisa. Kamu akan coba lagi. Tetapi kalau ketika temanmu main dan kamu berkomentar, waduh, hebat kamu ya. Wangel loh ini, susah loh. Hebat kamu, luar biasa. Nggak semua orang kayak kamu. Ini susah loh, tapi kamu hebat loh. Bisa hebat. Ini nggak gampang, susah. Teman-teman, ketika temanmu nyuruh kamu main dan kamu cepat mati, kamu nggak akan coba lagi. Kamu akan mengiyakan beliefmu bahwa tuh kan, emang susah. Aku udah bilang nggak bisa, cuman lu tok ini yang bisa. Dan Anda akan berhenti mencoba. So, hati-hati dengan mindset yang Anda bangun akan mempengaruhi beliefmu, dan beliefmu akan berpengaruh ke actionmu. Oke, berlanjut. Saya jadi agent. Dan puji Tuhan, Prudential 4 bulan kemudian dipulihkan, dan benar kan? Walaupun saya nggak disupport saudara, walaupun saya nggak disupport teman, tahun itu saya bisa mencapai Star Club Agent dengan 52 polis. Tahun depan, saya lagi-lagi jualan lagi, dan saya bisa capai sampai 400 juta API. Ya. Teman-teman, 400 juta pun ini waktu itu saya
Ini contoh yang salah ya, jangan dilakukan. Waktu itu saya melakukan kenakalan. Kenakalannya begini. Saya nggak ngerti nih pertama, sampai dengan sekitar September, saya nggak ngerti teman-teman. Kenapa harus jadi leader? Menurut saya, kerja di Prudential ya, wis closing 1 juta dapat 250 selama 2 tahun. Itu terus. Kenapa? Karena kalimat itulah yang saya tangkap di awal ketika leader saya ngomong. So, hati-hati dengan apa yang Anda tangkap, apa yang Anda ngerti. Bagi saya waktu itu, asuransi jualan. Jualan dapat duit, udah gitu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Saya nggak pernah mikir jadi leader. Sampai suatu hari nggak sengaja, ada acara workshop di Batu. Prudential melakukan one day convention, saya ikut salah satu kelas, dan kelas itu berjudul Super Fantastic Business with Prudential. Sampai di sana, saya jadi paham. Wah, ternyata jadi leader enak ya. Gampang ya. Teman-teman, saya nggak bohong, saya benar-benar true story. Sepulang dari kelas itu, saya masuk kamar, dan saya berkata ke leader saya, Wen, ternyata jadi UM, SUM, AM gampang ya. Itu kalimat yang benar-benar saya sebutin. Ternyata gampang yo. Teman-teman, hari itu juga saya finish UM, tahun depan SUM, tahun depan AM, tahun depan buka kantor. Hanya karena mulut saya berani ngomong. Ternyata gampang yo. Itu gara-gara saya benar-benar paham bagaimana sih BOP itu. Oke, singkat cerita, saya jadi UM dengan cara yang salah. Saya tadi cerita closing saya 450 kan. Anda tahu itu dari mana? Saya semua pribadi, tapi saya masukin ke atas nama istri, atas nama CC, atas nama mama, atas nama Mimi. Semua saya masukin teman-teman, kakinya palsu. Ini bukan contoh yang baik, Anda jangan contoh. Saya cuma cerita true story aja. Kalau Anda tanya sama saya, Ko Wibi kenapa waktu itu lu pakai kaki palsu? Saya jawab apa adanya ya. Karena waktu itu, tadi saya bilang, leader saya nggak punya kantor, nggak punya sistem, nggak punya support, nggak punya apa-apa. Rekrut sendiri, bangun bimbing sendiri. So, saya pernah ngomong ke leader saya waktu itu begini, aku mau jadi leader, tapi aku nggak mau rekrut dulu. Kenapa? Karena aku izin, malu. Masa rekrut agent terus saya yang bimbing. Udahlah, nanti aja kalau sudah jadi leader, baru aku mau bangun tim. Baru aku rekrut beneran. So, teman-teman, saya kasih kaki fiktif bukan karena saya nggak mau rekrut, nggak mampu rekrut, tetapi karena saya merasa hari itu kondisi tidak memungkinkan untuk saya melakukan recruiting. Ya, itu masa lalu lah. Nah, akhirnya saya menjadi seorang leader, unit manager. Apakah saya langsung bagus? Nggak mungkin lah. Mana mungkin kita jadi leader bisa langsung bagus. Nah, saya jalani awal-awal jadi leader, saya masih ingat bulan sekitar Oktober, itu tiba-tiba Prudential umumin top 70 UM nasional. Ya, itu seumur hidup hanya once in a lifetime Prudential kasih seperti ini. Setelah itu nggak pernah ada sih. Puji Tuhan saya termasuk dari top 70 itu. Dan kita akhirnya digembleng di kota Bandung selama 4 hari 3 malam. Ya, waktu itu perkenalan pertama dengan Coach Tommy Syawira. Ya, teman-teman tahu nggak kenakalan saya? Hari pertama, hari kedua, Tommy Syawira ngomong apa aja, saya nggak dengerin. Saya kan nakal ya. Saya iseng-iseng aja bercanda tok isinya ya, nggak pernah dengerin. Tetapi begitu hari terakhir, ketika dibacain, teman-teman, Anda tahu nggak top 70 ini nomor 1 siapa? Dia sebut. Nomor 1 adalah Chumung Leong. Ya, orangnya masih ada itu orang sampai sekarang. Chumung Leong, kalau nggak salah sekarang ikut grupnya Gencar kali ya, saya lupa. Kalau nggak salah ingat ya, waktu itu dia kalau nggak salah 2,9 atau 2,8. Wah, saya kaget teman-teman. Hah? Tahu nggak waktu itu API saya berapa? 900 juta. Jadi saya udah nyaman juga karena saya udah pasti SUM kan. Waktu itu syarat UM ke SUM itu 900. Saya juga bangga kan udah jadi top 70 gitu kan. Makanya teman-teman jangan pernah bangga dengan nomor. Apa sih artinya nomor 1, nomor 2, nomor 3? Yang penting hasil lu seberapa. Hari itu saya sempat terkecoh dengan, wih saya top 70 nasional loh, keren banget gitu kan. Tapi begitu dibacain top nomor satunya segitu, dan dia cuma ngasih clue bahwa nomor 70 itu sekitar 900, teman-teman, walaupun saya nggak disebut nama, saya malu waktu itu. Saya mikir, gila, ternyata dari 70, saya hampir nomor terakhir.
Langsung saya serius, teman-teman. Saya langsung dengerin Tommy Syawira, ya. Dan saya beruntung di sesi terakhir, Tommy Syawira ngajarkan tentang bagaimana cara bikin goal setting. Dan akhirnya singkat cerita saya pulang, saya briefing tim saya, dan saya bisa finish 1,6 miliar. Hanya dalam waktu 2 bulan dari 900 menjadi 1,6 miliar. Dan ini membuktikan dari awal saya tahu bahwa bisnis prudensial tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Walaupun Januari sampai Oktober 900, ternyata November Desember bisa 1,6 miliar waktu itu. Dan saya mencapai startup leader juga. Nah, terus berlanjut SUM, AM, sampai akhirnya ada satu momen di mana tahun 2011 tiba-tiba Pak Kanho pamit untuk buka kantor agency. Ya, teman-teman, momen 2011 adalah momen waktu kejadian Pak Kanho pamit. Hati kecil saya nggak tahu kalau ini bakalan jadi masalah. Saya cuma punya prinsip, anakku mau apa ya udah aku support. Walaupun baru buka kantor, tapi Pak Kanho mau pamit, ya udahlah nggak apa-apa. Teman-teman di luar lain semua bodoh-bodohin saya. Ngawur lu, jangan lu izinin. Lu baru buka lo, ancur lu ntar agensi lu. Beneran teman-teman. Tapi saya punya prinsip nggak mau tahan orang. Ya, saya harus berani. Kalau saya bisa cetak orang, saya harus bisa cetak lagi. Kalau saya bisa cetak, saya pasti bisa cetak. Dan saya nggak mau menghalangi anak-anak saya untuk berkembang. Mereka mau bertumbuh ya silakan. Tahu nggak begitu Pak Kanho keluar? Saya baru sadar teman-teman. Ternyata leader saya nggak sampai 6 orang teman-teman yang aktif waktu itu. Sisanya ternyata keturunannya Pak Kanho. Anda bisa bayangkan gengsi saya sebagai, Anda tadi ingat nggak 2006 aja saya disebut top 70, nomor 70 ternyata, itu bikin saya malu. Bayangkan saya baru punya kantor 2009, 2011 tinggal 6 orang. Anda bisa bayangin nggak pikiran saya waktu itu apa? Stress to the max, bener nggak? Saya nggak bayangin, aduh gimana nasib Trusty. Dilihat orang, aduh mati aku nggak ada omset, nggak ada orang, mati lu. Kayak gitu terus. Dan setiap tahun teman-teman, saya ini leader yang nggak punya agent setiap tahun. Kenapa? Ya Anda tahu sendiri. Setiap tahun saya hanya paling bisa rekrut nggak sampai 5 orang. Tetapi agent saya akhirnya bisa bertumbuh karena agent get agent, agent get agent, agent get agent. Karena mereka saya drive untuk bisa bangun bisnis ini. Otomatis mereka rekrut. Dan ketika mereka rekrut, dan itulah agent get agent buat saya. Ya. Nah teman-teman, sampai dengan bulan April, saya masih ingat agent saya cuma Sofyan. Sofyan hari ini jadi agency director. Coba Anda tanya sama Sofyan. Saya pernah sambatan sama dia, curhat ke dia. Saya cuma ngomong gini. Sofyan tuh panggilan mesranya Asen ya. Saya ngomong, Sen, mati kon. Saya bilang, agentku mek kontok. Agent saya cuma kamu tok. Ya opo ini? Teman-teman, coba dipikir. Stres nggak? Stres lah. Gimana nggak stres? Agency cuma tinggal 6 orang. Agent direct cuma tinggal 1. Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, 7 kali 24 jam. Saya benar-benar kerja buat Prudential. Saya nggak pernah istirahat kecuali tidur. Sabtu Minggu pun yang semula saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak mau otak-atik Prudential kalau weekend. Akhirnya hari itu saya pegang terus Prudential. Pagi malam, kantor tutup, lanjut di rumah. Kantor tutup, lanjut di rumah. Makanya kalau Anda ke rumah saya, Anda akan lihat ada meja meeting, ada papan tulis. Itu bekas 2011, teman-teman. Saya udah siapin. Tahu nggak apa yang terjadi? Anda akan kaget. Percayalah, mukjizat itu selalu ada ketika Anda berusaha keras dan Anda berdoa. Kalau Anda cuma berdoa tok, sorry, Anda nggak mungkin dikasih sama Tuhan. Tetapi kalau Anda bekerja keras, tidak melibatkan Tuhan, Anda juga salah. Libatkan Tuhanmu. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya masih ingat. Itu April kan tadi saya cerita. Anda tahu per 1 Juni teman-teman. Per 1 Juni loh ini saya ngomong. Nama Wibisono Citro setiap hari adalah top leader nomor 1 di Indonesia. Beneran. Kenapa saya bisa tahu jelas? Karena saya punya sparring partner yang sangat gila dengan kompetisi. Sayang hari ini dia sudah di perusahaan seberang. Ya. Dia tiap hari kontrol saya, teman-teman. Jadi dia nomor 2, saya nomor 1. Itu sepanjang tahun dari 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni. Anda sebut tanggal berapapun. Saya top leader nomor 1 di Indonesia. APA direct unit saya paling gede. Loh kok bisa? Iya, Tuhan kasih saya berkat. Tiba-tiba muncul agent A, agent B, agent C.
omsetnya kayak orang gila. Saya bayangin ya, rekrut orang adiknya teman baik saya yang pernah beli mobil saya gitu ya. Waktu itu kan saya punya Honda Jazz tahun 2007 saya cerita. Kemudian kan saya jual. Nah, ternyata dia yang beli. Kemudian saya rekrut. Bayangkan ya, saya kasih contoh simpel aja. Agent saya yang ini aja, cuman closing 11 case. Tapi omsetnya 400 juta. Gila nggak? Belum yang lain-lain. Wah gila teman-teman. Apa yang terjadi? 2011 unit saya 5,4 miliar. Dan saya jadi top leader nasional tahun itu. So, sekarang kesimpulannya, ya setelah itu saya jadi tahu bagaimana sih cara ngotak-ngatik tim. Intinya kan saya menemukan solusi justru ketika saya lagi ada big problem. Nah, sekarang kesimpulannya adalah simple. Apa hubungannya mindset, belief, dengan action, dengan reward dan punishment supaya Anda bisa sukses di Prudential. Teman-teman, semoga cerita ini bisa membuat Anda sadar. Seburuk-buruknya Wibisono, kan pasti lebih baik. Seburuk-buruknya kamu maksud saya. Pasti lebih buruk saya gitu loh kondisinya. Tetapi yang bisa membuat saya berhasil hari ini karena saya mengkondisikan, Tuhan mengkondisikan mindset saya itu harus berpasrah, bergantung sepenuhnya kepada Prudential. Trust me teman-teman. Ketika Anda bergantung, berharap 100% ke Prudential, Prudential nggak akan mengecewakan Anda. Serius. Kenapa? Karena di dalam bisnis ini yang terjadi hanya dua hal. Selling and recruiting. Betul? Selling tidak selamanya. Selling hanya temporary. Dan menurut saya, mindset saya, tadi saya udah cerita, barang sebagus ini orang nggak mau. Nggak mungkin. Pasti mau. Dan ini saya buktikan. Saya hari ini di rumah punya 26 buku polis Prudential loh. Prudential nggak pernah paksa loh orang beli polis, betul? Termasuk agent atau leadernya. Nggak pernah paksa kan? Tetapi saya bisa punya 26 buku polis. Kenapa? Karena memang benar apa yang di pikiran saya. Barang Prudential bagus banget gitu loh. Gila kalau nggak punya, gila kalau nggak beli. Teman-teman, so pertanyaannya hari ini yang paling mendasar. Kamu benar-benar paham nggak sih barang Prudential? Kamu benar-benar ngerti nggak sih PPH itu seperti apa? Kamu benar-benar ngerti nggak sih krisis cover itu butuhnya kenapa? Sebesar berapa? Kenapa lu punya duit harus beli link term? Kenapa lu harus beli life cover? Kenapa harus beli? Itu dulu, kamu harus tahu itu dulu. Kalau lu benar-benar paham, Anda pasti jadi penjual yang hebat. Percaya saya. Dan saya nggak pernah menilai penjual hebat itu dari API. Saya nggak pernah menilai penjual hebat itu dari case yang banyak. Nggak pernah. Kenapa? Karena Anda bisa beruntung. Anda punya teman baik, saudara banyak, kaya-kaya, ya API gede, case banyak. Terus gimana Pak kita bisa lihat seseorang memang jago selling apa enggak? Simple. Lu hadap cermin. Lu berani nggak ngomong sama cermin? Selama aku mau turun gunung, selama ada calon nasabah, aku turun gunung, pasti closing. Lu berani nggak ngomong kayak gitu? Kalau lu berani, lu pasti jadi penjual yang hebat. So, gampang kan? Kalau Anda jadi penjual yang hebat, besok Anda ngajari orang, kira-kira orang itu bisa hebat juga nggak? Pasti, teman-teman. Nggak ada ceritanya Anda jago pedang, suruh ngajari orang pedang, nggak bisa jadi kayak Anda. Nggak mungkin. Pasti Anda bisa copy-paste dengan bagus. Oke, kita nggak bicara lagi tentang selling. Selling itu sebenarnya sangat gampang karena nalurinya juga simple. Closing dapat duit ya, itu kan sudah naluri reward sebenarnya. Jadi harusnya Anda pasti take action dengan baik. Ya. Nah yang kedua sekarang masalah recruiting. Teman-teman, mindset apa yang ada di kepala saya ketika saya rekrut orang? Mindsetnya adalah, kalau saya prospek orang, closing dapat komisi 42% tahun pertama, 43% tahun kedua, 85% 2 tahun. Habis itu apa? Hilang teman-teman. Habis, nggak ada lagi. Tetapi kalau hari ini saya bisa rekrut satu orang, berapa yang saya dapat dari dia? Selamanya. Kalimat ini sudah ada di otak saya sejak saya unit manager. Saya sangat paham.
bahwa kalau saya dapat orang bagus, selamanya dia akan memberi kontribusi ke saya. Selamanya. Kenapa saya bisa punya pikiran sebagus ini? Sekali lagi, ya kalau saya beruntung, Tuhan mengkondisikan saya. Saya nggak punya daftar market yang banyak. So, gimana saya mau jualan? Betul? Coba hari ini kita cek. Leader di luar sana yang tidak terlalu bangun tim. Coba Anda cek. Kenapa dia nggak bangun tim? Coba kalau dia mau ngaku secara jujur, mindset-nya apa? Mindset dia, satu, mungkin dia mikir, daftar namaku banyak kok, bagus-bagus kok. Dua, aku jago closing kok, aku datang pasti dapat kok. Ketiga, aduh ngopeni orang susah banget. Jengkelin, PHP-in, baper, bikin aku jengkel. Udahlah, mending bangun tim, enggak lah. Mendingan aku jualan. Itu mindset leader-leader di luar sana. Yang sampai hari ini mungkin nggak mau bangun tim. Tetapi terjadi sebaliknya di aku, gitu. Terjadi sebaliknya di saya. Kenapa? Saya mikir, wah, aku ini nggak punya daftar nama. Lebih baik aku ngajak orang gabung, kasih bisnis, dia dapat duit, tak ceritain bisnis pro itu bangun tim juga, sehingga dia mau rekrut. Bukankah rekrutan dia adalah agen saya? Karena saya sudah leader duluan. Itu kalimat simpel yang saya masukin terus. Sama kayak tadi waktu Anda lihat teman Anda main game. Wah, gampang itu, gampang. Anda kan lakukan itu kan. Sama halnya, saya merasa, oh rekrut itu gampang. Mana ada orang dikasih bisnis nggak mau. Dan begitu dia join, saya akan ngomong dalam hati saya, pasti dia kalau tak ceritain tentang konsep bisnis prudensial, dia pasti akan rekrut. Kalau dia rekrut, saya dapat agent. Wah, lumayan dong, saya dapat bangun tim lagi. Itu terus yang ada di pikiran saya, teman-teman. Jadi mindset, belief, action, reward, and punishment. Itu semua jadi satu paket yang akan mempengaruhi Anda. Ada yang beberapa mungkin ngomong juga, kok aku nggak multitasking, kok aku bingung, kok. Kadang mau rekrut, kadang masih mau selling-selling dikit, agent udah punya 6, udah bingung kok handle-nya gimana. Teman-teman, mau nggak saya ajarin mindset-nya? Gampang. Saya kasih Anda satu story aja, simple. Kalau Anda hari ini punya 5 anak kandung, mungkinkah Anda cuma care sama 1, 4 terbengkalai? Mungkinkah Anda hanya sayang ke 3 orang, yang 2 keleleran? Nggak mungkin. Anda bisa punya 5 anak, 5 anak Anda sayangi dengan seadil-adilnya. Anda akan care dengan seadil-adilnya. Betul? So, simple. Ketika lu jadi leader, kepingin bisa punya tim yang baik, nomor satu, tentu relationship yang harus dibangun dulu. Relationship ya kan hubungan sama kayak kamu sebagai papa ke anakmu, mama ke anakmu, benar? Nah, apakah Anda punya rasa self belonging seperti ini? Belum tentu. Buktinya aja, dulu saya sering kali terima konsultasi dari leader. Masa leader mau tanya saya kayak gini, Koko, kalau agentku rekrut, terus dia ngerekrut lagi, itu nanti siapa kok yang handle? Gila nggak ada pertanyaan kayak gini. Jadi intinya itu kayak orang hitung-hitungan gitu loh, ngerti nggak? Karena agent get agent dia nggak mau handle. Teman-teman, begitu leader ini tanya dengan gaya seperti itu, di pikiran saya udah jelas, orang ini udah nggak mungkin jadi leader yang baik. Teman-teman, sekali lagi, menjadi leader itu gampang pol. Anda hanya butuh mempunyai self-belonging. Rasa memiliki. Anda punya mindset bahwa saya bergantung sama tim, nggak bisa lagi gitu loh. Bener nggak? Dan Anda begitu jadi leader, untungmu tuh udah banyak. Coba dihitung wis. AAD, berapa off ratingmu? 22,5%. Kalau lu hari ini ketemu orang, kamu closing, berapa yang kamu dapat? 85%, 2 tahun komisi, ditambah off rating 22. Let's say 110%. Oke ya? Closing sendiri 110%. Off rating 22,5%. Berarti Anda kalah berapa kali lipat? 5 kali lipat. Setuju ya? 5 kali lipat. Artinya, kalau ternyata orang ini nggak saya closing, tapi saya suruh dia join untuk jadi agent, maka saya hanya rugi 4 kali. Jadi kalau saya closing 5 juta, dibandingkan dengan dia beli sendiri jadi agent 5 juta, saya rugi 4 case 5 jutaan. Betul? Nah, sekarang coba bayangkan, orang yang tadi join barusan ini, bukankah akan bertumbuh? Mungkin gara-gara dia believe dengan barang kita yang bagus, dia akan influence orang dekatnya lagi. Papa, mama, cece, koko.
tante, paman, teman dekat, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau cuma 4 case aja 5 jutaan, sebentar juga udah diganti rugi sama dia. Anda pernah ngitung nggak orang ini terus rekrut 5? Rekrutannya pun berkembang lagi rekrut 2, rekrut 3, rekrut 6. Pernah nggak Anda kepikir seperti itu? Ternyata orang ini namanya Wibisono Citro. Ujung-ujungnya dia punya SP10. Dari SP10 tercipta SP12, SP18, SP30, SC2, MJ3. Ini semua adalah berkat muncul satu orang, akhirnya muncul lagi yang lain-lainnya. Pernah nggak kepikir seperti itu? Nah, ini hubungannya berarti dengan reward, betul nggak? Hubungannya dengan reward. Ketika saya menanamkan mindset, belief, dan reward seperti itu di otak saya jadi rajin rekrut, teman-teman. Seorang agent yang masuk, itu bagi saya, wow, ini everything, nggak boleh hilang, di eman-eman. Benar nggak? Nah, itulah yang terjadi. Nah, sedangkan kalau Anda sebagai perekrut merasa rekrut itu susah, screening dulu. Apa benar yang kamu rekrut ini orangnya memang berkapasitas? Dengan adanya pandemi ini, teman-teman, mau nggak mau market lebih difilter lagi. Carilah market yang medium dan high, bukan market low. Anda ambil market low nggak apa-apa, asal market low-nya punya channel, punya market ke market medium. Tetapi kalau market low-mu hanya bisa bermain di area market low, ini bukan waktu mereka untuk jalani bisnis prudensial, apalagi kondisi pandemi. Nggak bisa. Nah, kalau Anda masukin SDM yang salah di dalam tim Anda, efek sampingnya adalah orang ini nggak menghasilkan, dan Anda akan berpikir, ternyata rekrut susah. Begitu mulut ngomong rekrut ternyata susah, maka beliefmu akan terganggu. Dan begitu beliefmu terganggu, berarti mindsetmu, pikiran-pikiranmu ini akan menjadi kenyataan. Apa realitanya? Realita kamu ciptain sendiri. Wah, bangun tim susah. Rekrut nggak gampang loh. Terus apa yang terjadi? Anda pelan-pelan mati di Prudential. So, sekali lagi, ini simple. Saya cuma mau ngomong based on dari mindset dulu. Hati-hati, bentuk mindset yang benar, bangun beliefmu dengan baik, dan Anda harus tahu apa reward-nya di balik ini. Apa konsekuensi negatif atau apa punishment-nya, apa sanksinya yang bikin Anda nggak nyaman kalau Anda gagal di Prudential. Mungkin bisa aja Anda berpikir kayak saya ya, waduh, keluarga nggak kaya, nggak diwarisi bisnis apa-apa, papa mama nggak punya apa-apa, sekolahku yo goblok, kalau saya nggak sukses di Prudential mau di mana lagi? Mungkin pola pikir sesederhana itu kan, membuat saya takut, sehingga saya mati-matian di bisnis ini. Teman-teman, saya berkata bukan sebagai orang Prudential, saya berkata sebagai teman baik Anda. Kalau Anda bisa sukses kaya selain di Prudential, saya juga happy kok, beneran. Pertemanan ini bukan karena kita di Prudential, sama-sama di Prudential. Tidak. Walaupun Anda bukan di Prudential, tapi saya lihat Anda hidup bahagia, bisa sukses, bisa kaya, saya juga pasti ikut bahagia. Tetapi saya melihat bahwa kita hari ini sudah di bisnis yang luar biasa, yaitu Prudential. Anda punya kans yang sangat besar untuk bisa sukses, kaya raya, dan bahagia. Nah, tapi mulailah dengan membentuk mindset yang benar terlebih dahulu. Ya, nah itu yang mau saya sharekan ke kalian semua.